Al-Quran menjadi dinding hingga kita terhindar daripada api neraka, dan Al-Quran turut mengantarkan kita di surga bersama kekasih hati kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Baik, saya coba lari ke yang lain sedikit dulu. Kita yang punya mobil mana punya? Semua mungkin punya mobil lah. Mobilnya apa lah? Ini anak analogi aja. Mobil pian apa bang? Honda. Mereknya apa mereknya? Yaris. Honda lah. Honda Yaris misalnya. Dikeluarkan oleh Jepang. Toyota. Lalu pakai buku panduannya buku panduan Honda. Yang Toyota pakai buku panduan Honda. Kalau mau perawatan ke bengkelnya Honda, cocok ada? Assalamualaikum. Cocok ada? Ataupun cocok lah. Mobilnya mobil Toyota dimasukkan ke Honda atau sebaliknya, cocok ada? Ada. Maka harus sesuai dengan buku panduan daripada mobil itu. Yang pakai HP-nya Samsung misalnya, maka datanglah ke konternya Samsung misalnya. Jangan salah. Maksudnya apa? Mobil keluaran Toyota, maka bagaimana sesuai dengan buku panduan Toyota? Pun Honda dan seterusnya. Sekarang kita manusia. Assalamualaikum. Jujur kan manusia? Assalamualaikum. Nah, kalau kita manusia, siapa yang menciptakan kita? Allah. Maka ikuti buku petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau selamat, ikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bahagia, ikuti pedoman yang Allah sudah berikan, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran dibaca itu menenangkan hati, didengarkan yang menyejukkan jiwa kita. Biar belum paham saja Al-Quran itu, kalau kita baca tenang perasaan hati, ya kan? Didengarkan tenang jiwa kita. Maka ini adalah bagian daripada kemuliaan Al-Quran. Baik, analogi yang lain yang kira-kira umurnya kurang lebih ulang antara 30 sampai 40 siapa? Karena beda masa mungkin beda gaya lah. Jadi anggaplah yang lahirnya mungkin di bawah tahun 2000-an, 70, 80, 90. Karena kalau anak-anak ini beda gaya. Dulu di usia ulun setingkat SMP, mondok itu lulus MTS, jadi di usia MTS itu ada kawan nih, ini kisah kawan lah, ada kisah ulun lah. Kawan Dehiga ini kalau misalnya lagi kosong pelajaran, lagi santai, dia suka sekali membuka buku. Di dalam bukunya itu ada selembar kertas. Kertasnya itu dibacanya terus senyum, senyum. Besok pagi, siang, sore, tiap hari suka sekali kertas itu dibacanya senyum. Kertas apa itu? Yang ketuhaan gak ada tahu kisahnya, yang keaneman lain gayanya. Kira-kira kertas apa lagi? Tahu jelas ini kan? Surat Cin. Kertasnya kertas biasa. Saya tulisannya jelek-jelek saja, tapi yang membacanya tidak pernah bosan-bosannya. Berulang-ulang kali dibaca, tidak pernah bosan. Apa sih isinya? Isinya kurang lebihnya inilah, kurang lebihnya. Wahai Kanda, engkau adalah jantung hatiku, belahan jiwaku. Aku tidak pernah bisa tidur kecuali dengan memimpikan dirimu. Jadi kurang lebih potongan kalimatnya seperti itu. Karena dia terbuai dengan indahnya kalimatnya, dia lupa dengan jeleknya kertasnya, dan tidak pernah bosan-bosannya. Kenapa? Karena saya tanya, kenapa sih tidak bosan-bosan kertas jelek itu? Jadi kepada tahu bangnya, setiap kali aku melihat kertas ini, maka terbayang wajah indahnya di kertas ini. Nah, saya pernah belajar dengan santri saya. Kalau belajar dengan santri bukan dengan guru. Ketika kami dengan teman-teman sama-sama mengelola tahfidzul Quran, jam belajarnya itu dimulai dari jam 4 pagi
Ya, dimulai setelah tahajud sampai jam 10 malam. Habis jam 10 malam, jam setengah 11 itu ya tuannya istirahat, sudah tidur semua. Jam 10 atau setengah 11 tidur semua. Kemudian ada satu santri, sekarang santrinya di Yaman, lagi melanjutkan pendidikan di Hadramaut. Minta izin, belum bisa tidur aja. Anak bapak mengaji, yang benar mengaji, anak apa nama baca kan jangan gitu. Ngaji jam 11, jam 12. Jam 1 kebetulan saya main ngecek. Ngaji aja asik sendirian ngaji. Nah, namanya Ibrahim istirahat sudah tidur, nanti bangun lagi pagi jam 3 atau jam 4. Saya lagi nggak bisa tidur Ustaz. Loh kenapa? Kan sudah sehari itu kan mewajibkan kalau 3 bulan pertama itu 20 juz sehari ngaji aja, belum hafalan untuk melenturkan lidah di sana. Bagaimana saya bisa tidur Ustaz? Saya sedang jatuh cinta dengan Al-Quran. Saya seakan-akan berbicara dengan Allah dengan Al-Quran ini. Maka saya katakan saya sedang belajar dengan santri. Dia merasakan betul bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta Allah untuknya. Karena Al-Quran yang dibacanya semenjak dia nyentri ekonomi keluarganya kok tambah bagus, rumah tangga ayah bundanya kok tambah indah, lebih disayang, hati lebih bahagia, jauh daripada emosional dan seterusnya. Maka dia rasakan betul Al-Quran adalah surat cinta. Nah, minta maaf ayah bunda saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kalau dalam cerita saya tadi, seorang anak muda ketika terbuai dengan kalimat cinta dari sang kekasih, ini minta maaf kada mengajari pacaran, nah pacaran kada boleh. Ini analoginya. Ketika seseorang mampu terbuai dengan kalimat indah dari sang kekasihnya, lalu mengapa kita tidak mampu terbuai dengan kalimat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau kita belajar keindahan bahasa di dalam Al-Quran itu tidak ada yang mampu menandinginya. Jadi orang Arab di zaman Al-Quran diturunkan itu banyak ahli-ahli syair, ahli-ahli sastra, ahli balaghah. Bagus-bagus karangan syair, tapi ditantang oleh Allah untuk mengikuti menyamai dengan Al-Quran tidak bisa. Ada yang mencoba menyamai, mirip ujungnya, tapi isinya jauh beda. Belum lagi rasanya. Dan hebatnya Al-Quran ini, semakin kita baca, semakin kita pahami, semakin kita dalami, semakin tahu kita akan kebodohan diri kita. Kenapa? Semakin didalami, semakin dalam, luas sekali samudera yang ada di dalam Al-Quran itu. Ini mukjizat Al-Quran. Kalau kita mau bahas satu-satu kedokterannya, pokoknya semua disiplin ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Semua disiplin ilmu ada di dalam Al-Quran. Sampai malah bakso aja ada di dalam Al-Quran. Percaya lah ya, percaya sih deh. Ada kisah lah, kisah bujuran. Tapi mungkin ada berubah sedikit lah bahasanya. Jadi cerita dulu. Ada seorang mufti di Amerika. Ya. Ketika itu bertemu banyak tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama untuk menjaga Lalu kemudian ada bahasa kita kiai lah, kalau orang sini kiai, ustaz, ulama, dengan salah satu tokoh pemuka agama lain. Lalu pakai sahan. Rupanya bahasa Banjarnya, walaupun tinggal di Banjar rupanya. Yang tokoh agama lain dan orang Banjar juga, dan kiai jadi orang Banjar juga. Ini mungkin karena mengesahkan orang Banjar. Kiai ya, kalau bahasa kita aja dah, bahasa buahnya kalau bisa julun. Betulkah di dalam Al-Quran semua ada? Betul. Bahkan hal sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya semua ada di dalam Al-Quran. Kalau betul saya masuk Islam. Kalau gitu gini, coba beritahu saya takaran berapa banyak tepungnya, dagingnya, gulanya, garamnya untuk membuat 100 hamburger dengan ukuran sekian-sekian. Cari di dalam Al-Quran jawabannya. Dalam hati nang bertanya ini kada mungkinnya dapat mana ada hamburger di dalam Al-Quran. Pikir dulu ya, murojaah lu kiai tadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas.
Dasar kan ada juga Malah menjawab ini tersempat nih ya kalau. Akhirnya Allah berikan petunjuk. Ada satu ayat yang menerangkan hamburger ini. Wah, ada juga hamburger lah sampai bakso ada juga. Kemudian beliau lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang, izin ke seberang jalan ada toko jualan hamburger. Lalu kemudian ditanya bagaimana takarannya, dicatat, habis dicatat balik. Nah jawabannya, tahu ya aku ikam tuh mal betah kondisi itu aja. Aku bertanya jawaban dari Al-Quran. Kalau bertanya itu saya juga tahu. Saudaraku, ini yang diperintahkan Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri. Tanyakan kepada yang ahlinya. In kuntum la ta'lamun. Jika engkau tidak mengetahuinya. Al-Quran sebagai kitab suci tidak harus mendetailkan bikin bakso, bikin soto, bikin hamburger dan seterusnya. Tapi satu ayat Al-Quran luas bahasanya. Jadi walaupun satu ayat Al-Quran itu ketika kita belajar usul tafsir dan seterusnya ada asbabun nuzulnya, tapi satu ayat Al-Quran itu bisa dikaji dari berbagai macam sisi. Satu ayat bisa dikaji dari sisi akhlaknya bagaimana, dari sisi tata bahasanya bagaimana, dari sisi sejarahnya bagaimana, dari sisi pokoknya banyak sisi. Satu ayat Al-Quran bisa luar biasa. Makanya kalau kita belajar tafsir itu ada tafsir misalnya Ibnu Katsir lebih kepada tafsiran maknanya dan seterusnya, jalan lain lebih kepada maknanya, nanti ada tafsir yang lebih kepada sejarahnya, ada tafsir yang lebih kepada hukumnya. Saking luasnya Al-Quran. Maka apa yang paling banyak kita baca dalam kehidupan kita yang jujur? Kalau kita boleh membanding antara kita pegang dan baca Al-Quran dengan kita pegang dan baca handphone banyak banget. Assalamualaikum. Kalau handphone ketinggalan ngebulik kita, sampai handphone ketinggalan kali kali ngebulik dulu. Amun Al-Quran ketinggalan memang ditinggal. Ada di handphone. Ya. Ada di handphone apa? Pintar dia. Lalu kada boleh nggak usah handphone boleh. Kulunnya dua handphone untuk dua aja kada empatnya kan. Tutup ini. Terima kasih kita itu. Kada salah karena handphone ini banyak manfaatnya walaupun banyak dia mudaratnya, tergantung. Jadi kan bagaikan pisau. Kalau pisau di tangan ibu-ibu gasan motong bawang, motong ikan kan masalah. Tapi kalau pisau di tangan begal masalah. Di tangan tempat kita berkendara pun jaga-jaga masalah juga. Bunuh begal menjadi masalah juga. Kada dibunuh kita, nah dibunuh kita di penjara. Mudah-mudahan kada bertamu begal itu sudah. Cara masalah ya, mudah-mudahan kita dijaga Allah Taala jadi dijauhkan lagi. Oke, handphone yang kita pegang, yang memang digunakan betul untuk kerjaan, kadang kita hitung. Maksudnya bukan masalah. Handphone yang kita pegang, yang kita gunakan betul-betul untuk silaturahim, ada masalah. Artinya jangan dianggap itu sebagai mudarat, manfaat. Oke. Nah sekarang ayo kita berhitung. Pegang handphone yang kada jelas manfaatnya, ulun kada mengatakan pegang handphone yang maksiatnya, ulun mencoba kita memuhasabah diri megang handphone yang kada jelas manfaatnya. Misalnya lah, asalnya memang ada dicari panggilan informasi apakah sekedarnya. Habis itu terbuka sini, terbuka situ, terbuka sini sejam, ya kan? Pengalaman kau kadang-kadang kayak itu juga masalah. Maka ini jadi muhasabah kita. Mumpung Ramadan bulannya Al-Quran, ayo kita banyak kembali kepada Al-Quran. Malu kita di hadapan Allah. Kalau ditanya nanti dia apa di kuburan ditanya, wama kita buka Al-Quran kitabi. Al-Quran adalah kitabku. Dusta dia malaikat. Handphone kita pegang. Ya, jadi ada satu penelitian, satu riset, berapa banyak orang Indonesia ini megang handphone dalam setiap hari, menggunakan sosial media dalam setiap harinya. Jadi katamu hasil riset itu 23% waktu itu digunakan buat handphone.
Dari 24 jam itu, nah 23%-nya hampir 25%. Amun 25% kan berarti berapa? 6 jam. 23% itu 5 jam setengah lebih sedikit. Hitung aja lebihnya berapa menit. Kelapahan lo menghitung. Jadi hampir 6 jam sehari kita habiskan di handphone. Memang ada yang bukti kerjaannya banyak di handphone, silahkan. Tapi apakah sebanyak itu? Dan semua kita seperti kan rata-rata nih. Berarti ada yang 10 jam, ada yang 1 jam. Cuman rata-ratanya hampir 6 jam setiap hari. Bolon aja lah berapa kali anak membawa handphone ini. Anak pun hampas. Tapi kan jadi bang, ada pun hampas sedikit. Bagian juga berapa jam kalau bola. Karena kadang ada kerjaan misalnya di rumah kita pakai handphone. Gara-gara kita pakai handphone mencegah anak tinggal benar. Ada saat beberapa hari seminggu pernah matikan telepon. Pokoknya kadang di rumah kadang boleh kelihatan handphone oleh anak. Bisa ya kan handphone ke anak-anak. Amun kita main terus, ini kan tahu kerjaan apakah tidak boleh pakai handphone. Abi umi aja pakai handphone terus ya. Seakan-akan enak kembali di zaman dulu. Akankah kembali ke zaman dulu? Jangan juga lagi zaman dulu jadi jadul. Ala kulli hal kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi karena memang kemajuan teknologi juga banyak kebermanfaatannya, tapi bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai kontrol diri. Kembali kepada Al-Qur'an, silahkan kita pegang handphone, kita aktivitas yang positif, tapi bagaimana kurangi. Jadi hitung seorang ini berapa jam sehari itu, dikurangi dan kekurang untuk Al-Qur'an. Al-Quran jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Karena kalau kita menunggu waktu luang, kan ada luang-luangnya waktu kita. Sibuk benar kan? Akan sempat lagi baca Quran padahal Ustaz. Kita bukan sibuk benar, tapi kita yang tidak meluangkan waktu kita untuk Al-Quran. Nah sedikit ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan kesalahan dari saya, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.